Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat Laskar Sanjai dimanapun berada, semoga selalu dilindungi Allah SWT, dilancarkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kali ini kami dapat request dari salah satu subscriber, disuruh mengungkap misteri Candi Borobudur, Mas ya. Ini ada misteri apa itu kami juga belum tahu, nanti kita di itu aja, di medium saja, kita tarik salah satu gaib yang ada di atas sana, kita minta penjelasan sama gaibnya saja. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembilan bersihkan tubuh mediator, bisikan tentang situ-situ, tidak ada yang bisa masuk. Saya tarik dan lindungi rasul mediator ini, bentengi mediator ini, tidak bisa disusup oleh kekuatan siapapun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sembilan sang yang nurjani, saya tarik salah satu gaib yang mengetahui, yang gaib berada di atas Candi Borobudur, yang bisa mengetahui dan bisa menjelaskan tentang kejadian Borobudur atau misteri Borobudur ini. Tarik telapak tangan saya. Sallallahu Allah. Masuk. Bukan dengan mediator. Terus kuasai. Sallallahu. Kuasai terus. Assalamualaikum. Dengan apa Mbak ini, Mbak? Dengan bangsa apa ini? Ya Allah, dengan sini. Kita suara tersambung bisa bahasa Indonesia fasih. Allah. Dengan siapa ini? Dengan siapa, Mbak? Siluman naga. Saman dari mana tadi asalnya? Saya penjaga. Oh, yang menjaga. Menjaga mana? Menjaga. Menjaga harta. Gimana? Borobudur? Benar. Oh. Saya menjaga. Saman bertepatnya di mana? Di atas atau di bawah atau di samping? Santai saja, jangan marah-marah. Saya nggak nyerang. Benar ini siluman naga ya? Oh, sayang. Siluman naga berbohong, otomatis terantai. Allah. Duh, kenapa Mbah? Kok perantai berbohong seperti ini? Ayo ngaku siapa? Siapa ini? Jin. Jin. Kalau berbohong
rantainya semakin kuat. Jadi wujudnya apa? Siluman apa kayak siluman? Yang jauh-jauh di sini saya nggak ngapa-ngapain. Sudah kembalikan saya. Kenapa? Saya masih jaga di sana. Oh, kok ketarik masih jaga? Ya, saya di atasnya sana. Masih jaga. Minta waktunya sebentar masa nggak boleh? Nanti ada yang lain mau masuk. Oh ya ya udah, sampai keluar nanti. Tugas sana. Ya ya, mohon maaf ya. Saya nggak tahu kalau sampai tugas. Oh ini jin dalam mandat harus keluar dan kembali ke asalnya dan diganti jin yang lebih tahu. Sallallahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mbah? Ya. Nama saya yang Suporogo. Yang Suporogo. Ya, yang. Panggilannya Eyang ya. Saya Kodam. Kodam siapa Mbah? Bandung Bondowoso. Oh, kodamnya Bandung Bondowoso. Ya. Selamat datang. Saya mohon maaf apabila saya lancang tadi narik panjenengan. Saya hanya ini Mbah ya ingin mengetahui itu Mbah misterinya Candi Borobudur itu Mbah. Apakah panjenengan bisa menjelaskan Mbah? Banyak sana misterinya. Kalau boleh tahu panjenengan tolong jelaskan. Kalau boleh. Kalau mengetahui, kalau enggak mengetahui jangan dijelaskan. Sana banyak misteri. Dari apa aja Mbah itu? Dari zaman yang saya ikuti itu banyak peninggalan raja-raja di Nusantara di sana. Oh, peninggalan ya. Nah, Salah satunya apa Mbah itu? Candi Borobudur adalah peninggalan beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, jadi Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Kok kabarnya itu dibuat dari bangsa jin dan manusia itu berarti dari zamannya Nabi Sulaiman itu ya? Terus hubungannya sama Bandung Bondowoso itu apa Mbak? Beliau tugas lagi pada zaman itu masuk ke raga Bandung Bondowoso, yaitu Bandung, Bandungan, Bondo itu adalah harta, Wongso adalah penguasa. Seperti itu artinya. Jadi penguasa harta amanah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tahu sekarang. Benar. Dan pada suatu saat itu
banyak yang menjaga, yaitu dari agama selain Islam, yaitu Hindu, Buddha. Muslim ya. Nah, dia tidak tahu semuanya yang ada di dalam dan di bawahnya candi tersebut. Dia hanya menjaga saja. Emangnya di bawahnya itu ada apa, Mbak? Untuk beribadah saja. Kalau boleh tahu. Banyak peninggalan beliau. Nabi Sulaiman serta raja-raja, serta yang saya dampingi dulu yang ada di bawah candi tersebut. Suatu saat akan kami munculkan semuanya untuk Nusantara, untuk kemakmuran. Semuanya akan pada keluar harta-harta amanah. Nanti akan tunggu saatnya benar. Dan suatu nanti akan ada jaya pada masanya. Dan nanti ini apa enggak ada orang-orang pintar tuh, Mas, yang tahu apa gimana ya, atau di itu dicari katanya itu melalui goib atau apa, itu orang-orang itu bisa apa enggak? Banyak yang mau mengambilnya, tapi belum ada sedikit pun yang bisa. Karena banyak benteng-bentengnya banget berlapis-lapis, dan jadi masih kalah ya sama apa itu penjaganya itu ya. Kalaupun dikasih tahu itu yang kayak orang-orang pintar tuh, Mbak, tapi masih juga nggak bisa ambil itu ya. Tidak, karena bukan pewarisnya, jadi khusus pewarisnya ada yang bisa. Hanya pewaris tunggal yang bisa mengambil, yang tahu kuncinya. Kalau boleh tahu pewarisnya siapa, Mbak? Ya, itulah raja di raja kami, yaitu Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Jadi beliau juga pewarisnya, kata Nabi Sulaiman ya. Benar, itu suatu saat kemarin yang ada tidak akan bisa mengambilnya. Belum waktunya nanti itu ya, nggak bisa ya, nggak ada yang bisa mampu. Kenapa dulu para umat Hindu Buddha tidak mengambilnya? Karena dia tidak tahu. Dia hanya tertipu untuk menjaga dan untuk beribadah saja. Padahal itu adalah peninggalan satu-satunya, yaitu Nabi Sulaiman. Gak ada peninggalan lagi, Mbah, Nabi Sulaiman itu di Nusantara ini selain Candi Borobudur. Dan itu pun candi itu adalah politiknya sang penguasa. Padahal itu semata-mata hanya untuk umat Islam, itu yang dirindai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umat selain Islam itu waktu hanya menjaga saja di sana. Terus dari zaman dulu itu candi itu dibuat untuk apa, Mbak? Dulunya? Ya, itu yang untuk menutupi itu dan harta itu, untuk sejarah kenang-kenang, atau untuk mengingat masa lalu bahwa kehidupan yang lalu itu benar-benar ada. Mengingat kita semua
anak cucu kita semua deh. Itu dibuat itu dengan apa ya? Dibuat manusia apa dari bangsa goib? Ya dulu Nabi Sulaiman juga penguasa alam gaib deh. Iya. Seperti turun temurun ada beliau pewaris beliau yaitu Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Jadi makhluk gaib juga ikut membantu itu ya, membangun candi itu ya. Dan turun ke Sampandawoso Bandung Bondowoso dan dia juga bisa menguasai alam jin seperti itu dan bisa berbicara dengan binatang deh. Jadi pewarisnya Nabi Sulaiman itu Bondowoso itu ya. Terus nanti lagi Sang Hyang Nirwana itu ya. Sekarang turun lagi dan Itu bertugas lagi. benar. Ada misteri lagi mbak? Ya misterinya banyak ya. Sangat banyak deh. Kalau dijelaskan nanti sampai lama nanti. Ya udah mbak. Ya saya kira cukup seperti itu aja penjelasannya. Nanti kalau dijelaskan banyak sekali nggak bisa habis nanti. Ya. Karena di atas itu sudah kayangan deh. Kayangan tingkat 1. Di atasnya buru-buru sudah kayangan tingkat 1. Ini belum punya orang yang tahu ini. Tadi sampean dari kayangan. Benar deh. Lagi apa mbak tadi? Saya lagi berpikir. Ya udah, waktunya terima kasih. Panjenengan silahkan kembali pikir lagi. Saya juga mohon maaf tadi ganggu panjenengan. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Ya, Monggo sama-sama. sampai diantar apa balik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa negatif hilang? Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus organisasi berjalan dengan lancar. Jadi tadi intinya ada misteri di dalam Candi Borobudur itu. Sebenarnya itu banyak misterinya dan peninggalan itu banyak. Kalau diungkap semua itu nanti nggak habis-habis. Tadi ya sebagian saja tadi diungkap itu ternyata di tengah-tengah Candi Borobudur itu ada peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi nggak banyak orang yang tahu. Dan kalaupun dikasih tahu itu nggak ada yang bisa mengambil. Kan paranormal yang sakti pun nggak bisa karena sudah dibentengi berlapis-lapis sama itu ya, sama tentaranya Bandung Bondowoso dan kru-krunya itu ya. Jadi nggak bisa diambil. Walaupun dikasih tahu juga nggak bisa diambil. Itu karena ada pewarisnya sendiri nanti pada nantinya ini akan dikasihkan ke pewarisnya yaitu Sang Yang Nirwana. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.